Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang Maha Pengasih lagi moho welas asih dan rasa syukur kepada Gusti Allah yang Maha Hidup yang telah memberikan banyak nikmat dan anugerahnya. Seperti salah satunya wujud rasa syukur dan kebahagiaannya warga Desa Ngasinan dengan menggerakkan program Agroedu Wisata Gampingan Setren Farm Bumdes Ngasinan Maju Makmur di Meloyo Ngasinan Kecamatan Bulu Sukoharjo, Jawa Tengah. Agroedu Wisata Gampingan Setren Farm Bumdes Ngasinan Maju Makmur Kecamatan Bulu yang tengah mendapat sorotan, beberapa bulan lalu tanggal 28 Februari tahun 2025 mendapat kunjungan Bagas Windaryatno Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan. Bagas Windaryatno Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo mengatakan sangat apresiasi kepada Purwadi kepada Desa Ngasinan yang menggerakkan potensi wisata agro ini. Secara terpisah, program Agroedu Wisata Gampingan Setren Farm juga mendapat apresiasi dan dukungan dari Rohmadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat di tengah usai acara optimalisasi pengelolaan dana desa dan launching Satu Desa Satu program unggulan di lantai 10 Menara Wijaya beberapa pekan ini tanggal 18 September tahun 2025. Sosok pimpinan pemerintahan Desa Ngasinan ini dikenal kreatif dan memiliki dedikasi memajukan desanya. Sejauh mana update perkembangan Agroedu Wisata Gampingan Setren Farm? Berikut wawancara santai bersama Purwadi pemangku wilayah belum lama ini tanggal 28 September tahun 2025 dalam program Sudut Pandang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lurah. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Fajar. Sehat ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Dari sangat sibuk sekali ya Pak. Iya, Ya. untuk kegiatan harian kantor banyak menerima tamu dari pagi. Gimana? Ini Pak Bagas terkait dengan Desa Ngasinan ya. Saya lihat selama ini kan untuk progresnya signifikan dari pembangunan maupun dari agro edukasi kemarin. Kalau boleh tahu Pak terkait dengan progres sampai saat ini Pak untuk Desa Ngasinan dengan juga ada pembangunan jalan. Dan ini memang diarahkan untuk menuju desa wisata ya Pak. Iya, ini seperti apa Pak? Ini sangat serius Bapak, Serius, untuk mempersiapkan ini. Ya, Desa Ngasinan sangat bermimpi untuk bisa menjadi bagian dari desa wisata untuk level Kecamatan Bulu. Karena di Kecamatan Bulu sudah banyak desa-desa wisata, di antara Wilen terkoneksi dengan Batu Seribu, di Gedung Sono ada, di Tiaran ada, Gentan ada Gunung Sepikul, terus di Karangasem ada Gunung Pegat, yang kalau ditarik ke barat lagi itu desa saya. Nah, saya punya lahan sekitar 1,1 hektar di pinggir Bengawan Solo. Nah, Bengawan Solo dan pinggir Bengawan Solo itu yang kita tonjolkan karena orang sangat paham dengan lagu Bengawan Solo. Ini udah lama Pak ya untuk Bumdes Agro Edukasi? Itu baru setahun 2024 pertengahan itu kita bentuk Bumdes yang baru, reorganisasi. Nah, terus kita terkendala di dana. Nah, kebetulan di 2024 itu kita baru babat alas. Jadi mempersiapkan lahan 1,1 hektar itu yang baru tergarap 1,700 meter. Jadi masih ada 9.000 meter yang belum tergarap. Nah, di tahun 2025 kita baru mulai itu. Ada program dari pusat bahwa 20% ketahanan pangan wajib ditaruh di penyertaan modal Bumdes. Ngasinan kebetulan untuk penyertaan Bumdesnya sekitar 213 juta. Itu 20% ketahanan pangan, dan itu pun turun di bulan pertengahan tahun, Juni-Juli baru turun. Nah, ini baru mulai bergerak untuk menjadi cita-cita mimpi kami Ngasinan mempunyai atau dijadikan desa wisata. Gitu. Kemarin sempat dihadiri oleh Kepala Dinas ya? Kepala Dinas alhamdulillah ya? direspon. Dia bagus, sangat mendukung pergerakan kepala desa dan jajarannya
utamanya pengurus BUMDes. Siapa Pak yang di kepala dinasnya? Waktu itu Pak Bagas langsung, Kadis Pak Bagas langsung didampingi oleh Kabid, di desa didampingi oleh pendamping pertanian itu apa ya namanya? Sama Pak Camat hadir, terus dari Kasih Trantip hadir, Pak Kapolsek hadir, dari Babinsa, Babinkamtibmas hadir. Ini juga kaitan dengan pertanian juga ya. Karena agrowisata itu kita menonjolkan ke pertanian, edukasi pertanian dan peternakan, Mas. Jadi mimpi saya itu di lahan 1100 itu ada pertaniannya, ada peternakan. Kawan-kawan punya mimpi dia itu miara kelinci sama kambing yang istimewa gitu kan. Nah, anak-anak SD TK itu pakai tiketing ke situ 5.000 misalnya. Di situ kita sudah nanam pakan kelinci itu. Misalnya wortel di situ dia beli kan sama kita kan, kita beli sama kita, sudah bayarnya masuk. Terus dia membeli wortel untuk dikasihkan ke kelinci. Nah, terus ada juga edukasi rencana. Ada edukasi kita bikin lahan 10 kali 20 meter untuk tanam padi. Itu edukasi biar anak kecil nanti kalau udah besar dia bisa membayangkan dan bisa mencintai pertanian, khususnya padi. Nah, dari tanam itu dia mendapat pendidikan dari padi. Terus nanti setelah acara selesai ya tanaman cabut lagi buat pendidikan anak gelombang berikutnya. Akan begitu terus. Terus ya. Terus ini juga dapat respon dari juga Dinas Pertanian, dari DPMD juga ya kemarin. Kepala Dinas Pak Rohmadi, dari pemberdayaan masyarakat desa itu juga ya kemarin. Oh iya, Ketemu ya? betul. Pak Kepala Dinas Pertanian, Pak Bagas itu juga sangat mendukung dan juga akan memberi bantuan karena dekat dengan Solo akan memberi bantuan diesel. Cuman kita belum bikin proposal. Nah terus karena ada hubungannya dengan DPMD, Kementerian Desa itu yang untuk Sukoharjo, Kepala Dinas DPMD-nya Pak Rahmadi. Pas rapat kemarin di lantai 10 saya juga ketemu, saya sampaikan sekalian. Dan dia respon sekali, Mas. Ya, alhamdulillah respon sekali. Ya kalau bisa nanti kita bisa kolaborasi dan koordinasi, beliau bilang gitu Pak Rahmadi sebagai Kadis DPMD. Tentunya nanti sama Disporapar juga ya, Ya. wisata ya. Ya betul. Arahnya nanti ke Dispora untuk menuju rekomendasi dari kadis-kadis itu untuk menjadikan Ngasinan mendapatkan SK Bupati, bahwa Ngasinan bisa mendapatkan SK Bupati untuk jadi desa wisata. Targetnya itu. Tentunya ini persiapan yang luar biasa ya, dari serius sangat serius sekali ya, dari pemerintah desa dan BUMDes. Ini terutama dengan kaitan dengan infrastruktur. Ini selama ini bagaimana pergerakannya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah desa? Terkait dengan infrastruktur dan infrastruktur sangat minim, belum memenuhi syarat. Cuman jalannya masih sudah padat dalam arti tidak lembek tanahnya, sudah padat. Jadi di awal tahun kemarin kita sudah start dengan meminta proposal untuk rabat beton di sekitar BUMDes. Sudah kita ajukan ke dewan-dewan kabupaten juga dewan provinsi. Begitu. kemarin Tapi kemarin saya lihat Pak Kadis dengan harapan Pak Kadis dan teman-teman ya untuk masyarakat desa Ngasinan ini untuk menuju desa wisata, dan akhirnya Pemda juga merealisasikan lewat pembangunan jalan di desa Ngasinan ini Pak ya. Iya betul. Pembangunan mana saja Pak yang sudah dibangun? Ya alhamdulillah untuk 2025 ini kita mendapatkan program TMMD, Mas. TMMD yang kita usulkan di awal tahun saya menjabat itu saya membelah
desa untuk penghubung antar desa, antar dukuh. Itu panjangnya sekitar 565 meter. Jadi dua sesi. Di Ngasinan itu tembus dari Dukuh Ngasinan ke Dukuh Morowatu. Itu pembangunannya talut, rabat beton, sama gorong-gorong. Kalau di Ngasinan yang tembus Morowatu itu sebelum dibangun itu cuma ada jalan di dalam gambar. Belum ada pembangunan sama sekali. Nah, itu saya belah karena di tengah jalan sudah jadi ada banyak tumbuhan sepaha-paha ini. Jadi udah nggak bisa dilewati untuk pakai motor, apalagi jalan kaki aja harus pakai susah. Iya. Berapa titik? Yang Selama Pak Pak menjabat ini. khusus untuk tim ember itu talut sama rabat beton itu panjangnya 565 tadi untuk 2 titik. Yang sono belah alas itu sepanjang 355. 355. Oke, kalau untuk palau-palau juga sudah Pak ya? Sudah, itu udah sama programnya talut, rabat beton sama gorong-gorong. Itu ada semua dan itu dalam gambar desa, peta desa itu lebarnya cuma 4 meter jalan, itu jalan 4 meter. Karena keinginan saya pengennya jalan lebar, itu kanan kiri pemilik lahan saya panggil ke desa. Saya mintain 1 meter kanan kiri dan alhamdulillah ikhlas. Jadi sekarang jalannya itu 6 meter terpagar oleh talut. Gitu. Ini kalau boleh tahu ini Pak Kades terkait dengan harapan impian dari Pak Kades sendiri, kenapa pengen menjadikan Ngasinan sebagai desa wisata Pak? Ya kalau kita punya wisata otomatis mendapatkan hasil karena perintah saya kepada Bumdes adalah money oriented atau business oriented. Jadi bagaimana mendapatkan penghasilan untuk penambahan PAD dan yang paling cepat adalah pariwisata, wisata. tentunya untuk ke masyarakat juga ya? Ke masyarakat juga. Efek dominonya tetap ke masyarakatan untuk menampung UKM supaya bisa bersinergi dengan Bumdes itu. Apa yang mau disampaikan Pak Lurah untuk Pak Aji ya selalu Kepala Dinas Disporata Kabupaten Sidoarjo yang mau disampaikan Pak? Yang ingin saya sampaikan kepada Pak Aji, mohon dukungannya untuk mempercepat proses menunjuk Ngasinan menjadi desa wisata dengan legalitas SK Bupati. Karena kami sangat butuh SK itu, meskipun secara pemanfaatan 1,1 hektar belum maksimal, tapi arahnya akan ke situ. Kalau kita sudah punya SK dari Ibu Bupati, insya Allah akselerasi kami selaku pemerintah desa Ngasinan dan Bumdes akan lebih luas untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang mendukung mempercepat sempurnanya cita-cita kami. Dan itu master plan sudah dipersiapkan ya? Master plan sudah dipersiapkan. Gambar-gambar pemetaan lahan 1,1 hektar itu ini untuk apa, sekian untuk apa, itu sudah dipersiapkan. Dan pergerakan nanti kreativitas ada cara-cara nanti juga sudah dipersiapkan juga Pak ya? Sudah dipersiapkan. Gambar-gambarnya kita harus ada punya pendopo untuk edukasi, untuk pemberitahuan, bahasanya guide lah untuk memberi kelebihan dan keunggulan agrowisata Gampingan Farm itu.